Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Untuk kali ini saya akan membahas tentang beberapa jenis pakaian yang tidak boleh dipakai dalam sholat. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi videonya. Sahabat yang dirahmati Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu, kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perlu sahabat ketahui, ada 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat dan perlu sahabat hindari. Yang pertama yaitu busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Khudafah dengan khamisah ini dan bawalah kepadanya ambijaniyah atau jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Kemudian yang kedua yaitu sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian yang membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kaki. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil atau sarung celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, dan An-Nasai. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati lagi dalam mengenakan sarung atau celana dalam sholat. Kemudian yang ketiga yaitu salat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud dengan kata al-masjid di dalam ayat ini yaitu salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai salat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Lalu Rasulullah bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat yaitu kemeja atau pakaian pendek, sehingga
tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebahagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka. Sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Kemudian yang kelima yaitu menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang perlu kita ketahui ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinkannya." Hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasai. Kemudian yang keenam yaitu baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari itu, Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihatinya, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkanlah ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam masalah busana ini bisa dilihat dalam Al-Quran surah 7 ayat 31 ada penjelasannya. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan berbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Sahabat yang dirahmati Allah, dikutip dari beberapa fatwa Saudi Arabia atau di Indonesia semacam MUI, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang salat memakai celana. Jawabannya yaitu jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika salat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka salat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika salat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Begitulah sebuah fatwa menjawab mengenai pertanyaan tentang salat memakai celana. Sahabat yang dirahmati Allah, perlu kita cermati lagi bagaimana cara berbusana atau berpakaian ketika kita mengerjakan ibadah salat 5 waktu, agar salat yang kita kerjakan ini tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi sahabat yang ingin mengamalkan, maka jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar beserta hajat-hajatnya yang belum terkabulkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.